Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Endok Loreng ya bos. Kali ini saya akan bahas mengenai harga pakan bro. Mulai tanggal 7 ya, tanggal 7 besok 7 Juni 2021 itu mengalami kenaikan lagi bos. Oke, sembuh mumet rang rasa kira. Oke lah, kita cerita-cerita ya bos ya. Video dulu dan ya pakai jempol dan subscribe. Kalian yang belum subscribe Endok Loreng, mobilmu akan seperti ini, oke? Ya harus subscribe, kalau tidak subscribe mobilmu akan seperti ini. Jadi harga pakan itu bro mengalami kenaikan terus bos. Untuk tanggal 7 nanti itu mengalami kenaikan 200 per kilo. Jadi untuk 50 kilo pakan itu yang mengalami kenaikan 10.000 lagi bos. 10.000 lagi ya. Oke, masih lanjut terak puyuh, lanjut. Dan kenaikan ini tidak hanya untuk pakan puyuh saja bos, semua untuk pakan unggas, mau puyuh, bebek, ayam, semuanya mengalami kenaikan 200 per kilo bos ya, naiknya itu 200 per kilo ya. Jadi ya entah bagaimana cara mengatasinya, solusinya dia bos. Apakah dari pemerintah itu tidak ada solusi untuk menekan harga pakannya ya? Kenapa? Yang saya herankan itu kenapa tiap pakan naik itu tidak diimbangi dengan harga kenaikan telur bos. Jadi misal pakannya naik udah 4 kali, itu telur naik cuma sekali ya. Makanya yang saya khawatirkan nanti kalau ada puyuh, telur puyuh yang model impor bos ya, seperti telur impor ya, semua yang impor itu nanti kita akan dirugikan ya, karena barang-barang yang impor itu pasti lebih murah dan itu akan merusak pasaran di dalam negeri ya. Nah itu kenapa di peternak puyuh di Indonesia, khususnya puyuh ya, khususnya puyuh di Indonesia itu tidak ada asosiasinya bro ya, tidak ada lembaga yang menaunginya ya. Kenapa pakan itu setiap sebulan itu tidak hanya sekali dua kali, itu mesti munggah terus bos ya, mesti munggah terus pakannya itu jajal ya. Kalau kita seperti ini terus ya, pakan naik terus tidak diimbangi dengan kenaikan telur, pasti nanti akan berdampak ke peternak puyuh di Indonesia, akan pada berkurang bos, akan pada berkurang semua, dan itu secara tidak langsung akan mematikan UMKM masyarakat ya, baik usaha kecil, menengah, mikro atau makro, itu akan yang khususnya di peternakan puyuh itu akan gulung tikar semua bos kalau seperti ini, kalau tidak ada tindak lanjut selanjutnya untuk menekan harga pakan ya. Seharusnya untuk para anggota dewan, khususnya di dinas peternakan ya, itu harus memikirkan hal ini bos ya, memikirkan hal ini ya, karena kalau keadaannya memang seperti ini terus, nanti untuk peternak di Indonesia akan gulung tikar semua, yang akhirnya nanti akan datang importer dari luar masuk ke Indonesia karena melihat peluang untuk peternakan baik puyuh, bebek ataupun unggas lainnya itu sudah tidak produktif di Indonesia ya. Nanti pasti ada investor dari asing masuk ke Indonesia dan dia membuka peternakan baik puyuh, ayam atau bebek itu dengan jumlah yang sangat besar dan sangat modern, lebih higienis, dan nantinya pasti dia bisa menjual harga telurnya dengan harga yang standar, lebih murah.
mungkin ya kan. Ya itu kan secara tidak langsung akan mematikan UMKM di Indonesia ya. Mungkin kesalahan dari masyarakat kita sendiri, karena masyarakat mayoritas di Indonesia itu lebih percaya dengan produk-produk yang ada di luar. Satu contoh ya, di tempat saya itu ada sebuah pabrik dari investor asing ya. Pabrik itu berkecimpung di dalam pembuatan tas dan sepatu, bos. Dan tas sepatu itu tidak ada labelnya, pembuatannya di dekat di daerah saya ya. Itu nanti barang yang hasil dari pabrik itu diimpor keluar ya, dari luar sana diberi label. Misalkan tas ya dibeli label Gucci, Hermes, masuk ke Indonesia lagi, nanti dibeli dengan harga yang lebih tinggi, sangat tinggi malah ya kan, padahal itu buatan dari dalam negeri. Banyak kasus yang seperti itu. Sepatu juga seperti itu, buatan dari Indonesia, buat keluar, diimpor, kemudian masuk lagi ke Indonesia lagi ya. Jadi buatan barang dari Indonesia kita ekspor keluar, langsung kita masukkan kembali dengan cara memberi label, padahal barangnya bodoh, bos ya. Itulah salahnya masyarakat Indonesia ya. Salah itu bos. Nek ranggo kita sing bermerek, barang-barang yang bermerek dari luar itu tidak keren lah katanya ya. Makanya mungkin nanti kalau keadaannya seperti ini terus, kalau memang peternak-peternak puyuh tidak siap ya, tidak ada tindakan ke depannya, terus buah apa buah harap demo naik di sekolah ya, harga pakannya mudah terus. Kalau seperti ini secara tidak langsung akan mematikan UMKM di daerah masing-masing, entah itu UMKM apapun itu, terutama yang berkecimpung di dalam dunia peternakan unggas, terutama puyuh, bos ya. Pakannya mudah terus, mudah sebelah sebenarnya itu tidak masalah. Kalau kita masih bisa mensiasati pencampuran pakan, itu kita tidak mengalami kerugian yang sangat besar. Tapi kenapa frekuensi naiknya itu harus secepat itu ya? Dari tahun 2021 itu sudah naik berapa kali itu lebih dari 5 kali, bos. Malah 10 kali lebih loh, bos. Mudah ya, mau sidik-sidik 200 lah itu. Nanti kalau kasusnya seperti itu terus genep tengok Desember tau, iya podonya ngerek alon-alon ya kan, itu sama membunuh pelan-pelan, bos. Bagaimana untuk peternak-peternak puyuh yang ada di luar sana ya, khususnya bos-bos besar peternak puyuh yang jumlah skalanya puluhan ribu atau ratusan ribu, silahkanlah. Kita sebagai peternak yang masih kecil, yang populasi di bawah 10.000, hanya bisa berdoa dan semoga nanti kedepannya ada tindakan dari pemerintah setempat untuk memikirkan hal inilah ya, bos. Jadi pakan ini beneran muda terus, bos. Nah ini terus kan kasihan kan ya, kasihan para peternak-peternak puyuh yang baru belajar sudah mengalami hal yang seperti ini, bro. Oke, jadi seperti itu. Kita harus bersatu kompak untuk membuat asosiasi untuk peternakan puyuh, lalu kita membuat badan hukum yang bisa menaungi khususnya untuk peternakan puyuh. Jadi kita biar tidak dipermainkan oleh harga pakan. Jadi ada harga eceran tertinggi pakannya berapa, untuk harga eceran tertinggi untuk telurnya berapa, itu kalau sudah ada keputusannya itu enak, bos. Jadi tidak seperti ini naik turun seperti ini kan ya. Oke, silahkan yang punya komentar apapun silahkan komentar di bawah, harus kita bahas bersama-sama. Oke, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.